Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad abduka wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita bisa silaturahmi, bisa menjalankan sholat subuh, kemudian dilakukan kajian. Mudah-mudahan ini semua karena ridha Allah, karena Allah. Apalagi ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mari kita syukuri. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan dan musuh kita. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari kajian di pagi ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam surat Asy-Syura ayat 43 kaitannya banyak benar ada kaitannya sabar. Coba di sini di surat Asy-Syura ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman, sungguh berbahagialah orang yang sabar dan mau memaafkan, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang sangat mulia. Jadi di sini ada kabar Allah menyatakan sungguh berbahagia siapa orang yang sabar dan mau memaafkan. Apa kabar gembiranya itu? Dia akan mendapatkan di ajrahum fi ghairi hisab, akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, tidak terbatas. Jadi fi ghairi hisab itu kemarin kita katakan ini tidak terbatas, tidak hanya sekedar pahala, tapi tidak bisa terbatas. Kalau dalam tafsir yang lain itu apa? Tidak terbatas itu di dunia dimudahkan hidupnya, masuk alam akhirat. Alam akhirat itu batasnya apa? Meninggal. Begitu kita sudah masuk alam akhirat, meninggal itu mulai dari alam barzakh sampai yaumul akhir. Mulai dari masuk alam barzakh itu sampai yaumul akhir. Mana yaumul akhir itu pilihannya dua, antara surga dan neraka. Meninggal, masuk alam barzakh, kemudian apa itu yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul aras, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul akhir. Dapat tak terbatas. Pahala yang tidak bisa kita arahkan. Sabar, tapi memang berat. Biasanya waktu itu kita setelah kajian seperti ini sudah coba, tapi saya mau berangkat juga coba tentang sabar. Kalau mau berangkat ke masjid itu kan kadang-kadang kita ngajak ke toilet, kamar mandi sih, ternyata itu masalah lama, masya Allah ini ujian betul.
mau ibadah juga malah terlambat. Ini mau ibadah juga harus sabar. Berat harus sabar. Waktu sholat itu juga berat. Apa waktu kajian seperti ini? Kita kajian saja itu berat. Sabar itu berat. Apalagi dikaitkan sabar dengan tema yang pertama tentang ikhlas. Itu berat. Jadi ibadah itu yang paling berat adalah sabar dan ikhlas. Ketika dihadapkan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu pernah mungkin dari ini juga dinamakan kajian Surabaya Sowi Sisa. Jadi dina kajian Surabaya Sowi Sisa. Lalu kita lihatnya itu enggak ada ikhlas dan sabar. Enggak mutung. Enggak terkonek. Kalau tidak tahu hakikat pengajian, apa hakikat pengajian kalau majelis taklim ini? Jadi Bapak Ibu apa hakikatnya? Apa? Tiang itu kalau menghadiri majelis taklim seperti ini, antara malaikat dan Allah itu dialog ada hadis. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Ketika ada orang di jalan Belanda itu sedang duduk dan akan membahas ayat-ayat Allah, apa yang saya lakukan? Kata Allah, ampuni, bersihkan dosanya selama dia hidup. Jadi mungkin Anda kita pulang Bapak itu Anda sekundur itu dibersihkan dosa-dosa kita sekarang bisa sih. Cara-cara ada unsur ikhlas dan sabar. Memang berat sekali sabar. Termasuk Allah kadang-kadang gimana sabar ikhlas. Dan ngisi kadang-kadang ngisi kurang latihan macam-macam. Maka kalau itu yang terjadi apabila ada undang-undang kalau uji baik ini pada jawab-jawab. Yang itu salah satunya. Di waktu nanti menyampaikan satu punya amanah dan Allah, orang dapat juga akan mulai. Jadi salah satu 12 golongan yang didoakan malaikat adalah orang yang menyampaikan risalah atau ayat atau apapun sebelum memulai pekerjaan itu didoakan malaikat. Jadi ini mulai lanjut ini Pak. Kalau menyampaikan itu didoakan malaikat termasuk sebagai golongan yang lain. Maka kita harus sabar. Jadi perlu sabar, ibadah sabar. Kemudian mau kalian mendidik anak juga harus sabar. Tidak boleh. Ini ujian kita. Kalau orang yang melakukan kesabaran, maka kata Allah, biluayri bisa. Kemudian apa itu kita lanjutkan hadis yang pertama untuk kitab sabar, yaitu hadis dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlana ma baina samawati wal ardh wa salatun nurun wa sadaqatun burhan wa sabrul iyam. Dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu bagian dari iman. Ini ada yang kata hadis, ada yang kata makhluk. Nyata hadis kan, malah muslim. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu dapat
Sholat itu cahaya, sedekah itu merupakan bukti iman, sabar itu merupakan pelita cahaya, dan Al-Quran merupakan hujah terhadap apa yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Ada riwayat Muslim. Di sini ada beberapa kata kunci tertentu di hadis pertama tentang sabar ini, yaitu yang pertama adalah kebersihan itu bagian daripada iman. Maksudnya apa sih? Kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi kalau kita lihat, kita itu iman kita itu kalah iman yang lain. Kelemahan umat Islam itu di apa? Di tempat ibadah, terutama di toilet, kamar mandi. Kita kurang, malah kalah dengan orang non-Muslim. Sekolah Kristen dengan sekolah berbasis Islam, itulah dari sisi kebersihan kita masih kalah. Yang menang kita itu apa? SOP-nya. SOP-nya apa? Jadi kata-kata misalnya yang berpengaruh Islami itu atau sebelumnya Aisyah, sebelumnya Muhammadiyah, swalayan saudara murah ramah Islam. Nah, kalau tinggal di lembaga-lembaga non-Muslim itu masih banyak loh jajan mengalihkan negara kita. Toilet kita, toilet kita sekolah Islam itu masih banyak. Wow, di tempat di dalamnya itu ada sabun cuci. Sehingga kalau kita tahajud buang air besar, kok kemudian itu ada sabunnya. Dan karena umat Islam itu sudah punya adat, malah tidak punya apa, itu tidak ada sabun cucinya. Sehingga kalau habis air pertama kita akan masih bau. Kita kalah. Dan ini yang kebersihan itu dari iman berarti kalau kita iman kita masih lemah. Indikator kita masih lemah iman kita. Karena apa? Actionnya seperti ini. Mungkin baju kita. Coba kalau kita lihat, menurut saya orang-orang non-Muslim itu kalau mau sembahyang ke gereja, wah ini dan padahal pakai jas. Kalau kita ke masjid pakai jas, apa ada yang jaga dia jas? Kebersihan itu dari kita, maka indikator ini untuk kita instrumen ibadah. Kita itu malah ibadah kadang-kadang anggur, armantenan buat batu yang terbaik, ada kesempatan. Tapi kita mau ketemu awal ini indikator. Maka saya ingat Pak Gunari, Al-Qur'an di Baitul, dua ini Pak. Waktu SD saya setelah ceramah kita pegang sana sekali Gunari di Baitul sama Pak Gunari. Dan saya belum bisa melakukan. Pak Gunari juga dakwah. Saya di sistem Soko, Rajul, Pulau ini di sistem untuk punya perayaan kaki masjid perayaan dan musuh itu 25 menit. Ini masjid sistem, masjid Pak Gunari. Pak Yoto itu di latar sampai kalah sistem, tempat wudhu itu Pak, sebenarnya tampung ini. Nah itu Pak, ini masih tampung. Lalu semua yang bingung-bingung, dan masjid kita itu kamar mandi juga ada lampunya yang belum punya, masjid atas, masjid hijau, jamaah luar biasa. Saya kembali, budaya ini banyak banyak. Oh, tapi kadang-kadang kita harus mengkaji budaya ini
kehausan, riak, ke masjid tidak ikhlas sholat. Lah Pak gunane mboten ngoten. Lek kowe lunga metu kok kira-kira menemui waktu sholat, lek metu aja nganggo kaos. Pak gunane. Ya bener Pak gunane. Lek kowe metu kok kira-kira pas arep mundur metu kira mengko nemu sholat mundur, payah metu aja kaos sandi karo paham. Ini Bapak, ternyata anak Bapak itu kebersihan itu bagian daripada iman seperti ini. Nggak tahu kita ini memang indikator. Tapi kadang-kadang ya sudah lah memang kadang-kadang ada yang tidak mutlak seperti sebagian. Kemudian yang kedua Bapak, ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Jadi alhamdulillah. Nanti ditimbang yang mulia tadi Pak bisa berat. Saya kemarin rombongan PCM ke Malang, ada yang punya latiban, itu kan berusia itu salah. Itu orang DRS pertama kali Jawa Timur. Gelar insinyur Pak, gelar insinyur itu terjadi. Bukan orang di Ponorogo yang punya latiban. Itu orang yang pertama kali Jawa Timur dapat gelar insinyur. Nah, Pak, saya salah itu begitu ketemu itu. Ketika ketemu sama Muslim itu alhamdulillah itu ikhlas, tidak digaya-gaya. Selalu alhamdulillah. Alhamdulillah itu merupakan kebiasaan lisan kita ketemu sesama Muslim. Ternyata bisa memenuhi memberat timbangan hati. Ya bukan malah ucapan-ucapan yang gaul-gaul ya. Yakin tadi suatu sih memenuhi seperti alhamdulillah. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi ruangan langit dan bumi. Kemudian sholat itu cahaya. Kalau Rasulullah itu kan dia bilang saya sedang sumpah, maka adamlah dan sholat, kita sholat. Kita kadang-kadang sholat orang berpahala cahaya, sholat malah barang sing lali malah kita pakai. Masya Allah, baiknya kalau tak tutup, Masya Allah, baiknya kalau kelingan habis sholat kita tidak bisa kusuk, tidak bisa capai derajat cahaya. Sholat kita cahaya belum sampai ke situ. Kemudian apa? Di sini sabar itu merupakan pelita, merupakan cahaya. Orang yang sabar itu orang kelihatan menjadi bersih. Jadi auranya itu beda. Jadi orang-orang yang memiliki sifat cahaya itu di dalam dirinya itu punya aura. Ketika kita lihat orang-orang dulu, bah baik diri ini, kan medit apa? Tungguannya kan mandi, tungguannya kan mandi, bah baik diri. Padahal lagi kalau kita lihat ukuran sekarang, lalu instrumen sekarang, kan nggak pas. Mbak Dewi kan dulu nggak pas ya macam apa orang, tapi lah mandi di masjid Asofan, masjid Tua Jalan Kemauan itu ada jamaah protes. Pak, kok mana Pak bacaan yang mundur? Doa ya atau lain? Oh, Pak, jenengan nilai ibadah jangan hanya dari satu instrumen. Jenengan bisa ngarani tompo orang tompo lek bacaan kita itu betul. Kalau gini dia tapi yang lebih itu uangnya ibadahnya tidak satu. Kalau dia makanannya itu menjaga halal. Jadi tidak mendinonya
sing buka masjid niku, sing nyambung niku, sing ada niku, sing imami niku. Makanya bacaannya terkenal apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan aku baca karena siratal mustaqim. Ya kalau dikatakan kalau betul tidak? Tapi perilakunya saya sakit, punya aura. Karena buat ikhlas menjaga makanan dan kelihatan moderat, sabar, orang tahu menentang, ucapannya jarang keluar, pesannya itu jarang membicarakan, bagai ngomong orang tahu enggak, ya hati-hati dalam ucapan dalam bicara, dan dia sangat sabar dengan cahaya bagus. Ini juga seperti itu lah. Buat Pak urusan itu urusan Allah kalau kita ibadah. Coba itu sekali lagi, mari kita menang kesabaran dalam bagaimana apa aspek ini kita belajar, sholat, belajar, sabar, kemudian semuanya lah kita belajar. Kenapa? Kalau kita sampai belajar punya sabar yang merupakan karakter, insya Allah kita makanya dalam hadis ini akan tercapai. Kapan dulu sabar itu adalah caranya. Biasanya orang itu kalau punya karakter sabar itu auranya itu ada di wajah, kelihatan sekali. Dan biasanya orang itu kalau sabar kaitannya itu selalu ikhlas. Ini jadi gandeng. Bahwa sabar jadinya dalam hal ikhlas, ikhlas dalam hal pentengan. Pentengan itu enak. Kita itu kalau melihat orang punya teman itu sabar, ikhlas, pentengan, bisa sudah menimpa. Dimanapun dibutuhkan, mengurusi masjid diperlukan, di organisasi diperlukan, dimanapun diperlukan. Karena buat sabar dan itu yang tahu karakter keuntungan. Jadi yang buat sabar, buat ikhlas dan sebagainya itu satu paket. Akhirnya orang itu mutuman, usul lagi dulu, akhirnya mutuman, terus tegak ngalunan. Itu jadi kesabaran, keikhlasan, kemudian keentengan tadi akhirnya muncul di branding ending itu. Bapak Ibu demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya minta maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa tauhid majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.